tentang proyeknya. Jadi aku tahu gitu mana yang bisa di spoilerin ke kalian, mana yang nggak boleh gitu. Oke, kita sudah undang Kak Kathleen ya. Oke, nanti kalau kalian ada pertanyaan boleh banget ya tanyain aja di kolom komentar. Nanti bakal aku bacain. Oke, tadi udah aku coba undang. Halo. Oke, kayaknya Kak Kathleen sinyalnya lagi ada gangguan. Kak, sorry banget nih. Halo. Kayaknya sinyalnya ada gangguan deh. Sinyal Dirimu apa, delay Kak? gitu soalnya. Iya, tapi Sepertinya ini udah aman itu. sih. Dah, sekarang udah oke. Pakai wifi atau pakai ini? Aku Pakai pakai data data atau nih. pakai wifi? Oke, Pakai nggak apa-apa wifi. deh kayaknya ya. Coba, ada wifi? Hah, Boleh deh coba pakai wifi dulu kali ya. ini udah pakai Soalnya wifi kok. dirimu ngeblur. Ini udah pakai wifi. Heeh. Oke, coba. Ini agak ngeblur nggak sih Kak Kathleen-nya? Tapi kayaknya enggak sih. Aman, insya Allah. Kak Kathleen apa kabar? Aku Oke. manggilnya Kathleen atau siapa? Iya, Kitlin aja. Anjing aku. Oke. Gemes sekali. Kak, BTW aku kayak belum kenalin diri aku. Aku Sania yang bakal ngobrol-ngobrol sama kakak 1 jam ke depan. Halo, Kak Senia. Halo. Apa kabar nih, Kak? Baik, baik. Lagi di mana? Aku lagi di rumah. Aku lagi libur hari ini. Dirimu cantik sekali deh. Thank you. Nah, Masih Kak, ngeblur nggak sih, Kak? aktivitas enggak sih. Ini udah aman sih kalau menurut aku. Oke, oke. Suaraku juga masuk dengan aman kan ke kamu? Ah, ah, aman, aman. Oke. Nanti kalau misalnya ada gangguan di tengah-tengah mungkin bisa ganti ke paketan data kali ya. Ya, Tapi boleh. nanti-nanti aja. Oke. Kak Kathleen, aktivitas sehari-hari ngapain sih Kak sekarang? Aku kebetulan hari ini libur, cuman biasanya itu aku Hmm, reading, kalau nggak syuting. oke. Masih tiap hari promo-promo untuk apa yang dicinta sih. Oke. Nah, ini kayaknya sebelum aku lanjut ke pertanyaan, aku boleh dong nih disapa dulu sahabat Dream dan juga teman-teman yang lagi nonton. Ini ada 571 orang yang nonton sekarang. Halo sahabat Dream semuanya, apa kabar? Nah, Selamat sore. Semoga hari ya ini udah sore ya sekarang ya. menyenangkan. Udah. Iya, iya. Nah, Kak, mungkin boleh ceritain deh tentang lagu Apa Ini Cinta. Karena kan pasti ada Eh, juga beberapa orang yang belum tahu nih. apa yang dicinta itu eh dibikin, sebenarnya nggak dibikin sih, lebih punya cerita tentang Sukma yang lagi bingung memilih antara dua pilihan. Tapi di sini lebih fokus ke Bara karena dia kayak ini tuh gue sama Bara tuh cinta nggak sih atau kayak Hmm. ya kesemkem lagi kesemsemnya Hmm. sama Bara gitu. Dia nanyain Kayak kayak lagi pertanyaan apa ngerasain ini. jatuh cinta yang Heeh, kayak heeh, baru kenal gitu ya. kayak gitu. Oke. Nah, lagu ini tuh yang buat Kak Virgon sama Kak ini ya, Kak Budi. Iya, yang nulis mereka. Oke. Nah, pas proses akhirnya mereka ngasih lagu ini ke kamu, pas kamu terima lagu ini gimana tuh? Emang dari awal mereka mau bikin lagu ini emang untuk aku gitu. Maksudnya kayak Hmm. gimana ya lagu Disesuaikan sama ini kamu yang juga ya? apa ya, iya lagu yang cocok buat Kislin tuh apa Hmm. ya gitu. Dibikin lah akhirnya pas udah dibikin, pas udah jadi demonya aku disuruh nih Kit ada lagu ini coba ya kamu nyanyiin. Hmm. Masuk atau enggak dan lain-lain, akhirnya coba aku nyanyiin dan ternyata masuk sama warna suara Hmm. aku gitu. Oke lah fix uh, yang ini lagunya gitu. Ada beberapa pilihan sebelumnya, cuman akhirnya dipilih yang ini. Oke. Nah, pas proses akhirnya kamu udah dikasih demonya, itu kamu sempat nambah-nambahin lagi nggak? Ada yang Nama-namain. kurang kan dari lagunya atau ya udah kamu akhirnya nyanyiin pakai suara kamu dan langsung proses rekaman? Iya langsung. Aku nggak ada nambah-nambahin sih, karena menurut aku kayak emang lagunya udah bagus, apalagi yang bikin Kak Firdaus sama Kak Budi, jadi emang udah percaya aja gitu. Uh, Hmm. Oke. Ketika kamu, oke, ini kayak koneksi kakek lagi gangguan lagi nih sahabat Dream.
Oke, sebentar dulu. Ini kayak koneksinya lagi ada gangguan sedikit nih. Oke, kayaknya kita kepotong nih. Kak Kathleen lagi ada gangguan koneksi. Tadi kita lagi ngobrol-ngobrol tentang lagu Apa Ini Cinta yang dibuat sama Kak Virgon dan juga Kak Budi Doremi. Oke, ini buat kamu yang lagi pada nonton nih, yang ada pertanyaan, boleh banget tanyain aja di kolom komentar ataupun question box yang ada di kiri atau kanan di bawah. Nanti bakal aku bacain kok. Oke, kayaknya Kak Caitlyn-nya lagi kayak live dulu nih karena lagi ada gangguan koneksi. Kita lagi nungguin Kak Caitlyn-nya untuk gabung lagi. Nanti kalau udah bergabung mau langsung aku undang aja. Biar ngobrolnya juga lebih enak. Oke, kita masih menunggu. Nih aku udah coba undang. Hai, Halo, aduh, sinyal aku, lepaskan. gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Ini udah aman lagi sih. Oke, aku udah pakai data ini. Oke, kayaknya lebih aman pakai data ya kamu ya? Iya, aku nggak tahu wifi-nya, biasalah itu per wifi yang Masuk. Jakarta. Lagi hujan juga nggak sih di sana? Di aku enggak sih, cuma mendung aja. Masih mendung ya? Iya. Oke. Nah, tadi tuh kamu lagi cerita terus kepotong. Iya, tadi saya mana ya? Sampai lagu ini tuh dibikinin Kak Virgun sama Kak Budi buat kamu. Iya, emang dibikin Hmm. spesial buat aku. Kayak mungkin tuh lagunya tuh soalnya tuh cocoknya sama lagu kayak gimana gitu. Ya udah, enak. Hmm. Coba nyanyiin, oh ternyata cocok karena dibilang itu. Oke. Nah, kayaknya untuk detail tentang lagunya, ini sebenarnya lagunya apa sih pesan yang mau disampaikan? Nah, lagu ini eh, pengen untuk bisa nemenin teman-teman yang lagi jatuh cinta gitu, yang baru ngerasain kayak indahnya jatuh cinta kan, Hmm. yang lagi suka sama orang, lagi deg-degan ketemu sama orang gitu. Semoga lagu ini bisa nemenin teman-teman yang lagi kayak gitu. Bisa jadi ini juga nggak sih kode-kode kalau misalnya mau ngodein gebetan, Ya, kirim kayak gitu linknya gitu kan, eh, gitu. Atau enggak update atau di story status. gitu ya. Heeh, heeh. Bisa, bisa, bisa. Oke. Nah, untuk proses pembuatan lagunya gimana tuh? Rekamannya? Rekamannya gampang sih. Hmm. Rekamannya cuma sehari, cuman untuk dari awal demo sampai yang akhirnya dijadiin uh, final draftnya itu butuh waktu yang lama, kayak sebulan 2 bulanan, karena banyak banget revisi-revisi dari lagunya yang tadinya di demo Hmm. gini, jadinya masternya kayak gini. Terus beda banget dari awal demo sampai akhir. Hmm. Tapi Jadi kamu lumayan puas dengan hasilnya ya? puas dong. Dua-duanya enak lagunya. Dua-duanya enak. Oke. Yap. Nah, terus untuk video klipnya gimana tuh? Video klipnya itu syuting pas sekalian shoot movie Aku dan Mesin Waktu, itu sekalian syuting Hmm. video klipnya itu jam 12 atau jam 1 pagi, hujan-hujanan. Oh. Padahal besok paginya masih lanjut syuting kayaknya. Ya, masih Itu lanjut yang di syuting. scene pertama bukan sih? Yang di episode pertama sekalian itu bukan sih? Yang aku Kalau di filmnya. Yang lagi itu nungguin iya kan ada. taksi. Nah, kalau kayak gitu kan itu diambil dari syuting klipnya kan, Hmm. syuting si short movie-nya kan. Cuman yang Hmm. syuting sendiri itu yang pas aku hujan-hujanan Hmm. itu aku syuting sendiri di luar dari syuting short movie-nya. Oke. Nah, terus untuk konsepnya itu yang mikirin dari sananya, dari orang sananya, atau kamu juga sempat ngasih masukan kayak konsepnya cocok diginiin deh, konsep konsep video klipnya. Enggak sih, aku udah emang terima langsung jadi Iya. karena udah dipikirin biar biar nyambung sama short movie-nya juga gitu. Cuman aku selalu punya suara untuk misalnya aku kayak Kak, kayaknya ini agak gini deh gitu. Tapi di situ aku nggak kayak ini menurut aja emang udah bagus. Kayak nambahin kalau yang menurut kamu bakal bisa bikin ini project dari project lagunya dan juga project si web seriesnya itu bisa lebih bagus ya. Hmm. Oke. Nah, terus ini kan jadi soundtrack episode satunya nggak sih? Episode pertamanya si Aku dan Mesin Waktu ya? Iya, sebenarnya nggak spesifik sih karena ada Hmm. lagu aransemen-aransemen instrumen dari Hmm. Apa Yang Dicinta di episode-episode lain juga. Cuman
Hmm. Mungkin lebih spesifiknya di episode itu. Kayak menggambarkan episode pertamanya. Mungkin lebih ke Iya, menggambarkan episode iya. pertamanya ya. Karena kan di situ pertama kali Oke. si Sukma ketemu sama si Bara dan Hmm. pertama kali ngerasain kok rada ada sedikit-sedikit gimana gitu. Oke. Nah, mungkin boleh dong nih kamu ceritain tentang project Aku dan Mesin Waktu. Mm-mm. Jadi project ini adalah project 4 lagu yang dijadiin satu short movie. Jadi short movie-nya menginfluence lagunya dan lagu 4 ini juga menginfluence short movie-nya gitu. Kita dibuka dari April 1 itu Kak Budi, Mesin Waktu, chapter 2-nya Last Child yang menyerah, chapter 3-nya Aku yang Apa Ini Cinta, dan chapter 4 Kak Virgon yang orang yang sama, dan chapter 5 baru dikeluarin semua episode short movie-nya gitu. Oke. Nah, kamu ngambil peran jadi pemeran utama juga kan dalam film ini. Itu boleh diceritain dong peran si Sukma ini gimana di film tersebut? Sukma ini tuh dia uh, kerja, tapi dia masih agak keanak-anakan mungkin karena sudah terbiasa Ya fresh dengan graduate gitu ya ceritanya. dimanja sama Hmm. Rama, dan dia itu orangnya very dependent sama Rama karena dia udah 3 tahun Hmm. sama Rama, dan dari dia awal pacaran tuh segalanya tuh udah ditentuin sama si Rama gitu. Bukan Rama yang kayak kamu harus gini ya, kamu harus gini, bukan gitu, tapi Hmm. lebih yang kayak dia nanya misalnya makan apa di Nurut aja restoran. ya. Kayak Ram, aku makan apa ya? Terus Rama yang pilihin. Aku pakai baju ini atau ini, Rama yang pilihin. Jadi sampai sekarang pun dia masih dependen sama orang gitu. Hmm. Oke. Terbiasa dimanja bisa dibilang kayak gitu kali ya sama Rama. Iya. Hmm. Oke. Nah, terus kalau secara keseluruhan dari film ini gimana tuh? Ceritainnya tentang apa sih? Karena Jadi tadi tuh ada yang minta bocoran, tapi aku nggak tahu nih mana yang bisa aku spoilerin, mana yang nggak boleh. oke. Okay. Jadi ceritanya itu ada Sukma yang baru masuk ke workspace-nya dia. Uh, Udah didukung sama Rama nih kayak, ayo sayang, saya ini kerja hari pertama kerja kamu gitu. Dan di sini dia ketemu sama Bara yang dia tuh ngefans sama Bara dari di SMP gitu. Dia waktu di SMP tuh suka nontonin si Bara perform kan. Si Bara ini vokalis band. Suka nontonin si Bara perform, tiba-tiba ketemu di satu tempat kerja yang sama. Terus dia pokoknya ternyata partneran, dan si Bara tuh lebih kayak perhatian dan lain-lain, dan di situ Sukma kayak rada ngerasa um, Betul. baper-baper dikit gitu karena Ah, diperhatiin gitu, apalagi sama si Rama udah lama kan, mungkin lebih kayak dia tuh ih gue udah lama nih gak ngerasain ini gitu kan, dan disitu dia kayak oh my god gimana nih. Nah dari situ udah sama Bara, bikin play sama Bara, project sama Bara gitu, sebenarnya nggak ada niatan sama sekali gitu, cuma makin lama makin deket, dan disitu Sukma harus memilih antara dia balik ke Rama, ke hati yang lama, atau dia mau mencoba sesuatu yang baru gitu. Dan jawabannya bisa ditemukan di YouTube Dapur Musik. Itu. oke. Ada di episode 4 tuh jawabannya. Yep, yep, Itu yep. aku pas nonton episode 3 kayak, oh milihnya yang ini. Terus habis itu pas episode 4-nya, lah balik lagi nih kayaknya. Iya. Malah belok lagi nih. Tapi seru sih filmnya, aku juga tadi udah nonton. Udah empat-empatnya. Udah 4-4-nya. Langsung Banyak, ditonton. wih mantap. Banyak banget yang minta kelanjutannya. Gimana dong? Makanya banyak Iya, yang nonton kelanjutannya dan nggak ada dibikin. dibikin. Belum, karena persiapannya singkat dan emang short movie Hmm. kan, bukan Ya, bukan series gitu. film. Ya. Emang kalau misalnya persiapannya sendiri berapa lama sih? Reading cuma 2 hari, syutingnya cuma 3 hari. Kamu pas awal-awal diajak ke project ini tuh gimana awalnya? Aku dibilang kayak Kate ya ada proposal kayak nih kamu jadi Sukma nanti, karakter Sukma Hmm. gini 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 gini, menurut kita kamu cocok banget sama karakter Sukma. Kebetulan pemeran cowok kemungkinan ini adalah beberapa kandidat pemeran cowoknya yang jadi Bara sama Hmm. Sukma, dikasih tahu ceritanya kayak gimana. Terus oh kayak seru-seru begitu, aku nyanyi juga kan di sini, jadi kayak aku selalu suka nyanyi plus acting gitu. Oke. Nah,
Tapi tuh kamu waktu itu disuruh nyanyi dulu atau disuruh jadi Sukma dulu? Dua-duanya langsung, karena kan Oh, langsung barengan gitu ya? jadi kayak ini kamu acting tapi nanti di sini kamu juga akan nyanyi gitu. Hmm. Oke. Nah, ketika diajakin itu berarti bulan apa? Hmm, tahun lalu kalau nggak salah Oktober deh atau November ya. Pokoknya Udah tahun lama lalu juga ya deh. berarti. Ah, ah. Oke. Nah, untuk proses syutingnya berarti makan berapa lama tuh? Berapa durasinya? Syutingnya 3 hari ya, itu full bener-bener jadi aku capek banget. Yang tadi kamu bilang kamu besok paginya udah ada syuting lagi, udah ada callingan lagi, tapi tengah malamnya masih syuting buat video klip kan? Iya. Kalau orang-orang yang syuting video klip pun sama, cuma kita tetap semangat demi hasil yang Hmm. baik. Demi hasil yang maksimal. Benar sekali. Oke. Nah, terus selain kamu jadi Sukma dan juga kamu ngisi salah satu soundtracknya, itu kamu ngambil peran apa lagi sih dalam project ini? Enggak, cuma Sukma aja sama sambil nyanyi. Oke. Nah, terus kan tadi kamu bilang syutingnya itu 3 hari, terus readingnya itu cuma 2 hari. Boleh diceritain dong dari awal mula reading sampai akhirnya syuting itu gimana prosesnya? Dari awal itu ketemu reading hari pertama. Kita ketemu sama Hmm. sutradara dan Vero dan Reval, maunya gimana, alur ceritanya gimana. Terus diskusi lah intinya kita mau dibawa Hmm. kemana nih si short movie-nya ini gitu kan. Aku juga nanya-nanya mau si Mas Upi kayak gimana, Sukmanya kayak gimana, sedekat apa sih aku sama Reval, sedekat apa aku sama Rama, apa sih backgroundnya yang background mereka dan lain-lain lah intinya. Nah hari kedua baru kita mulai baca, kita coba peranin adegan berapa. Um, Abis itu udah kita lanjut syuting 3 hari selesai. Nah, selama syuting itu ada cerita yang berkesan banget ya buat kamu? Itu sih sebenarnya nggak ada yang berkesan-berkesan. Ini sibuk banget soalnya kan. Jadi kayak Hmm. pace-nya tuh cepet banget gitu. Hmm. Jadi nggak Lagi berasa juga ya? iya sampai banget. Cuman kayaknya itu sih pas syuting tengah malam hujan-hujanan. Untungnya nggak sakit. Untungnya nggak sakit. Dan kebanyakan juga kayaknya ngambil scene-nya tuh malam ya? Iya nggak sih kalau aku Iya, perhatiin? Kalau yang di luar ruangan tuh kebanyakan malam. iya, iya, iya. Iya juga ya. Iya, karena eh apa? Saya kan pulang kerja terus kan, jadi pulang kerja kan Nah, malam, malam, malam. kalau siang kan di kantor soalnya. Ah, ah, ah. Iya, iya. Oke. Itu Nah, dia. terus cara kamu mendalami peran si Sukma di film tersebut gimana sih? Nggak susah sih untuk aku mendalami karakter Sukma di sini karena aku sama Sukma itu hampir sama jail-jail Oh. dan muka-mukanya gimana gitu, misalnya hampir-hampir sama Hmm. lah, jadi nggak begitu susah sih. Oke. Nah, terus kalau misalnya dari kamu nih sebagai pemeran Sukma di situ, ada ini nggak sih pesan yang bisa kamu sampaikan ke sahabat Dream di rumah atau teman-teman tentang hubungan atau pelajaran yang bisa kamu dapetin dari ceritanya si Sukma dengan Rama dan juga Bara? Ah, jangan bingung, jangan terlibat kayak Sukma gitu. Maksud aku eh Sukma terakhir tuh selalu bilang kayak aku terlalu sibuk mencari sesuatu yang ternyata aku udah punya dari lama dan orang-orang masih maksudnya banyak yang sama kayak di posisi Sukma gitu. Coba lo lihat dulu yang lo cari tuh ada nggak sih depan lo gitu. Buat apa nyari yang lain kalau misalnya emang udah punya Ada di depan sepenuhnya mata. gitu kan. Nah, Karena kita terlalu buta kan gitu aja sih iya, iya. sebenarnya. Kamu pernah ngalami jadi Sukma nggak di dunia nyata? Enggak, kenapa sih semua orang nanyain kayak gitu? Halo. Ya mungkin aja pernah gitu. Enggak. Mungkin bukan kayak aku suka sama uh, bara atau cowok lain gitu. Mungkin Hmm. banyak yang cowok yang approach gitu lebih ke situ Hmm. sih. Walaupun aku udah punya pacar. Iya, iya. Tapi kamu tetap memilih pacar kamu ya. Jadi kamu bukan Sukma di dunia nyata. Bukan. Nah, kan kamu juga dulu sempat main ini ya, film Surat Cinta untuk Starla. Ya. Itu kan
apa ya? Jadi kayak orang ketika ngelihat kamu main film, banyak yang mikirnya kamu jadi star lah. Cara Hmm. kamu untuk ngebangun emosi penonton kalau misalnya kamu nih di sini jadi Sukma bukan jadi Starla itu gimana sih? Sempat ada yang tetap menganggap kamu sebagai Starla? Ada sampai kapan ya kemarin atau tadi masih ada yang bilang ini kelanjutan bukti bukan kayak ini tuh beda Hmm. universe karena kan Oh. aku kan di sana kan Starla dan lawan main aku Hmm. Nicole dan lebihnya pun beda ini Hmm. beda universe lagi ya di sini aku Sukma ngebedainnya mungkin kalau si Starla lebih anak kecil dan Sukma Hmm. tuh lebih lebih udah dewasa Hmm. dikit lah gitu. Hmm. Kalau Starla bisa dibilang masih anak sekolahan, kalau si Iya Sukma Starla udah kerja. iya cuman Starla nggak sekolah sih maksudnya udah punya Ya kampus ya, sendiri kan tapi dia lebih manja gitu. Lebih manja sama masih si remaja-remaja. iya Hmm. Oke. Aku tuh pertama kali tahu kamu dari Surat Cinta untuk Starla. aku kayak Dulu mulai zaman 2017 kayaknya orang-orang juga banyak sih yang dulu zaman mulai tahu SMA. dari mulai tahu aku dari situ banyak. Iya, iya, iya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan mau aku tanyain ke kamu dari Boleh. Anindya.aluno. Kamu kayak lagi ngantuk ya? Iya Kurang capek tidur aku. atau gimana? Atau Kayak ini emang jam capek tidur aja. kamu? Oh, emang lagi capek aja. Ini katanya Anindya.aluna. Menurut Kathleen sendiri, cinta itu apa? Cinta itu eh apa ya? Susah banget punya cinta. Banyak sih definisinya. Oh. eh Bisa menjadi diri kita no matter what. eh Tidak eh apa ya? What's betray? Betray, mengkhianati. There you go. Hmm. Um, Terus selalu ada, peduli. Kayaknya udah mulai cinta sih. Sebenarnya aku kalau ditanya cinta susah gitu loh ngomongnya ngerti nggak sih kayak Bisa bingung juga. didefinisikan ya? Iya, Hah. ya lo tahu aja kalau cinta gitu. Bingung juga Tapi kamu sudah definisinya. pernah merasakan itu? Udah. Oh, udah. Oke. Nah, ini ada yang nanya nih. Oke, kita bacain lagi mana ya? Oh, kepencet. Sorry, coba kita bacain dari yang paling bawah ya. Oke. Kapan pertama kali Karlin merasakan yang namanya jatuh cinta? Dulu aku kira itu kayak mulai-mulai kesem-sem itu kapan ya? Kayaknya SMA sih. SMA tuh udah cinta atau masih cinta monyet? Masih cinta monyet. Aku tuh kayak Hmm. pertama kali cinta itu sama sama pacar aku yang sekarang deh kayaknya. Kalau yang dulu-dulu berarti masih cinta monyet ya kebanyakan. Kayak dulu aku kira ya I love them tapi sama Eh, yang sekarang kayak oh ini loh yang beneran namanya cinta gitu. Kayak kita baru bisa tahu yang namanya cinta kalau kita udah benar-benar temuin yang pas ya. Mungkin Hmm, kita udah sempat ngira kalau oh ini cinta, tapi sebenarnya kalau misalnya kita belum nemu yang pas, ya kita nggak bakal bisa nilai kalau itu iya cinta. iya iya itu dia. Oke, kita lihat lagi nih pertanyaannya dari hmm, Azam Murad. Murad, project film terbaru Kak Kate kapan rilis di bioskop? Kamu lagi ada project apa lagi nih sekarang? Aku udah syuting dua yang belum tayang, Hmm. satu untuk film bioskop, satu untuk OTT, tapi dua-duanya belum tayang. Hmm. Yang satu yang layar lebar nggak tahu tayangnya kapan, mungkin tahun depan. Hmm. No idea. Hmm. Kalau yang OTT harusnya sebentar lagi, but I don't know, just stay Hmm. tune. Dan sekarang aku masih syuting Yang untuk apa? sekarang lagi apa? Syuting buat apa? Layar lebar juga, cuman nggak tahu juga tayangnya Hmm. kapan. Oke, kalau layar, kamu sempat ini nggak sih ngalamin ini aku ini dulu, sempat ngalamin film kamu film layar lebar yang tadinya mau ditampilkan di bioskop, terus akhirnya pindah ke digital gitu, akhirnya Belum sih kan? dirilisnya ke digital. Enggak, karena aku syuting setelah pandemi, jadi emang udah tahu kayak ini untuk OTT, ini untuk itu. Oke. Tapi menurut kamu lebih enak ketika kamu melihat film kamu ditayangkan di layar lebar atau di digital, kayak Netflix dan lain-lain?
Sebenarnya sama aja sih, cuman kalau layar lebar itu kan serunya ada premiernya gitu kan. Wah, Kayak nonton pertama kali nonton bareng, aku tahu reaksi orang-orang kayak gimana hmm, gitu. Serunya di situ. Cuman kalau di tempat di mananya aku nggak ada masalah. Cuman lebih seru karena oke. kalau di layar lebar ada premier aja kayak Hmm, seru aja gitu oke. pertama kali nonton bareng-bareng gitu. Hmm. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Chadens. Menurut kamu selingkuh itu pantas nggak dimaafin? Nggak tahu. Kamu pernah nggak diselingkuhin gitu? Setahu aku kayaknya pernah. Tapi sebenarnya definisi orang selingkuh tuh beda-beda nggak sih? Iya, Ya kan? takaran orang bisa dibilang selingkuh tuh kayak relatif gitu. Iya, kayak menurut gue itu nggak selingkuh, tapi Hmm. menurut orang lain kayak itu selingkuh lah gitu kan. Hmm. Setahu aku kayaknya mungkin aku pernah, tapi bukan selingkuh kayak dia ciuman sama cewek atau apa, Nah, lebih ke kayak dia ngobrol sama cewek lain gitu-gitu. hmm. Cuma kan aku Dengan kan nggak bisa. maksud tertentu. Nah itu dia, aku kan nggak tahu, aku nggak bisa ngejudge apakah Hmm. dia emang sering Skype karena emang temen aja atau gimana gitu. Dan aku taunya setelah putus. Gitu. Oke, jadi kamu juga udah kayak nggak bakal maafin juga nggak sih kalau kayak gitu? Apa yang mau Iya kayak dimaafin orang udah lewat juga? iya mau ngapain juga ya udah cuman Hmm. kayak astaga gitu doang. Ternyata selama ini dibohongin. Eh, Oke. Nah ini mana lagi ya tadi itu? Kayak, tadi aku kayak sempat baca pertanyaan di kolom komen, tapi aku mau bacain mm-mm. dari question box aja nih. Eh, dari Love Coffee. Batas wajar posesif menurut Kak Kit gimana? Batas wajar posesif, jujur aku pertama-tama mungkin bisa dibilang posesif juga untuk beberapa orang, cuman again tiap orang punya takaran posesif beda-beda sendiri kan. Masing-masing. Heeh. Hmm. Menurut aku yang nggak wajar itu sampai menghalangi dia punya teman lawan jenis baru sih. Maksud aku karena kan relationship itu butuh kepercayaan kan, butuh trust. Dan aku personally nggak mungkin kayak ngelarang kayak lo nggak boleh jalan sama dia, lo nggak boleh teman sama dia gitu. Maksudnya kayak ya aku percaya sama dia gitu. Maksudnya ujung-ujungnya kalau aku dihianati kayak oh iya ya udah gitu kan. Hmm. Itu emang pilihan dia, emang berarti dia nggak tepat buat gue gitu kan. Hmm. Untuk larang-larang punya teman gitu menurut aku kurang sih. Maksudnya terlalu over. Oke. Cuman banyak Tapi juga berarti maksudnya kamu, yang ngerti sih. berarti dulu kamu sempat ini, bisa dibilang agak posesif awal-awal. Awal-awal iya, karena kayaknya lebih ke ini deh, karena belum ada kepercayaan itu gitu. Untuk Hmm. Hmm. awal-awal tuh mungkin lebih kayak insecure gitu, kayak aduh dia suka kayak sama nih cewek atau apa gitu kan. Nah Hmm. disitulah si dia harus kayak meyakinkan kayak kalau gue nggak bakal, maksudnya nggak bakal ngapa-ngapain, emang purely teman aja. Dan Hmm. dari situ kayak oh ya udah oke, percaya gitu loh. Hmm. Itu Oke. Biasanya posesif tuh proses juga nggak sih? Kayaknya hampir semua orang tuh pernah menjadi posesif pada awalnya. Cuma iya. Dan lama-kelamaan jadi belajar. iya, dan maksud aku kayaknya orang yang positif udah berlebihan itu karena dia emang pernah disakitkan sebelumnya. Jadi kayak Hmm. punya trauma dan bekas tersendiri gitu Iya, loh. bener-bener. Heeh, Ya, gitu. jadi kayak pengalamannya dia yang di masa lalu dibawa ke hubungannya dia yang baru ya. Iya, Hmm. masih Nah ini membekas. ada pertanyaan, masih membuka bener-bener. Mm-mm. Dari Anindea 173. Menurut kakak gimana kakak bisa yakin dalam memulai suatu hubungan dan gimana cara mengatasi masalah dengan pasangan? Gimana Kak, pertanyaannya? Gimana cara kakak bisa yakin dalam memulai suatu hubungan dan cara mengatasi masalah dengan pasangan? Gimana yakin dengan? Ya nggak tahu, kayak lo tahu aja kayak kalau aku personally tahu gitu mana orang yang baik, Hmm. mana yang kurang. Dan di Hmm. situ mungkin oh bisa nih kayaknya kita coba gitu. Maksudnya kalau dari Hmm. sebenarnya susah gitu sih, tergantung kalau misalnya udah kenal Hmm. dari dulu, misalnya udah kenal sama dia dari temenan gitu, sama teman-teman dia suka bohong gimana sama gue gitu ya, itu kayak oh oke, enggak gitu. Tapi kalau emang orangnya Kayak udah tahu baik, dalam-dalamnya. kayak
Cuman kalau misalnya emang tahu udah baik dan lain-lain dan memang udah bisa percaya sama dia, kayak oke lah, give it a go gitu. Dan kalau itu sih menurut aku cara ngawalin hubungan sih dari situ. Karena kan lama-lama ya itu kepercayaan kan akan Kalian tumbuh dengan muncul. sendirinya. Dan cara Benar. ngatasin masalah, aku tuh tipe orang yang cuek. Jadi kadang kalau misalnya ada masalah Oke. tuh aku yang kayak bisa kan ada beberapa orang yang kayak astaga gue nggak bisa tidur lah, nggak mood makan lah. Pokoknya masalahnya harus selesai dulu lah sebelum tidur. Kalau misalnya nih Hmm. aku punya masalah tengah malam gitu, kayak jam 9 atau jam 11, terus apa namanya, dia menyelesaikan masalah tapi aku ngantuk misalnya gitu, aku capek, aku ngantuk Hmm. gitu, aku bisa aja tinggal gitu, udah besok aja lah gitu selesai masalahnya gitu. Aku tuh orang kayak gitu, jadi kayak Kayak ya tunggu udahlah kalem. lebih memilih tidur. Iya, tunggu kalem dulu, tunggu Uh, aku istirahat. Karena masa ya mungkin oke, dia uh, mikir kayak masa lo nggak merjuangin hubungan kita, bilang. Cuman kayak aku tetap mengutamakan kesehatan dan kepuasan diri aku sendiri gitu. Aku benar-benar. nggak merugikan dia kok. Aku cuma tidur aja, Iya. cuman cuman ke delay, ke pending dikit aja. Hmm. Lagi pula kalau misalnya apa masalahnya diselesaikan saat itu juga, kamunya juga bisa aja malah jadi tambah emosi nggak sih? Iya, Kamu tambah lagi pengen lagi. tidur, uh, ngantuk, terus lagi masih panas. panas-panasnya tuh. Heeh. Iya, kayak makin-makin. Jadi kayak udah santai dulu aja. Besok baru Hmm. kayak oke, brand new day. Itu sih. Iya, Baru benar-benar. diomongin Oke, gitu. ini pertanyaan dari Sandi Underscore Mahaputra. Kak, pernah nggak ngerasa insecure? Sering, guys. Kamu kenapa insecure? Oh my God, banyak banget insecurity aku yang gak ngerti lagi. Aku selalu Apa insecure mau sama contohnya? siapa. Em, Badan aku, kadang rambut, em, itu sih maksudnya kayak mostly tentang fisik gitu. Mungkin kalian sebelum nge-hate kayak apaan nih udah cakep nih. Oh, Mungkin menurut kalian cakep, sama kayak aku misalnya ngeliat Gigi Hadid, kayak oh my god Gigi Hadid cakep banget, Bella Hadid, Kendall Jenner. Tapi aku yakin mereka punya insecurity masing-masing sendiri yang kita nggak tahu gitu kan. benar-benar. Tapi ya sih, ada saat dimana kita kayak ngerasa kita lagi cantik, ada dimana kita juga lagi ngerasa kayak, aduh kayaknya lagi kurang deh. Terus Iya jadi pasti. insecure gitu. Mm-mm. Bener-bener bener. Oke. Tapi untuk kamu ngelawan itu gimana tuh biasanya? Mereka nggak tahu aku insecure soal itu gitu. Itu it's just on our mind gitu loh. Oke. Kayak aku Hmm. insecure tapi at the end of the day ya udah, kita semua manusia, maksudnya orang-orang lain juga banyak yang insecure, cuman insecurity kita beda aja sama orang lain gitu. Hmm. Aku punya insecurity masing-masing, mereka punya insecurity masing-masing. Jadi cara ngatasinnya apa yang kayak ya udah just let it be. Everyone has their Hmm. own insecurities gitu loh. Gimana cara aku misalnya aku nggak merugikan orang lain kok. Hmm. Nggak mikirin aja, udah bodo amat, cuek aja, just be yourself. Gitu sih Emang kamu aku. cuek deh kayaknya ya? Iya emang kayak sekarang mereka mau ngomong apa, uh, Iya. komen-komen Instagram juga kayak bodo amat, mau apa. Yang cuek Nah, sih kalau kamu orangnya. lagi dapat hate comment gimana tuh? Aku jarang sih dapat hate comment sejujurnya. Nah, sekalinya, tapi pernah? eh Pernah Atau tapi kamu aku nggak nggak merhatiin? pernah tapi aku nggak inget kapan, karena aku kan Nah, jarang drama ya, kayak ya aku nah. fokus dengan Ya karir kamu aku dan tenang-tenang. fokus dengan karir aku. Dan it seems like everyone yang tahu aku suka dengan personality aku yang outgoing, yang open gitu. Jadi aku misalnya nggak belum pernah pernah Hmm. tapi aku udah lama banget gila. Hmm. Terakhir nerima hate comment itu pun lupa gara-gara apa. Dan biasanya kalau kamu menerima, misalnya nih ada, misalnya sekarang kamu lagi buka Instagram kamu, terus kamu dapet hate comment, itu apa yang bakal kamu lakuin? Cuekin kayak biasa, diem aja, kayak ih padahal yang kayak Kayak ih anggap lucu itu lu. nggak kebaca. Iya kayak Oke, ih iya iya iya. kocak lu, karena tanpa aku attack pun pasti orang-orang lain udah nge-attack dia duluan. Iya 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 iya. Malah jadi orang-orang yang emang ngedukung kamu yang marahin dia daripada Iya kamu iya. yang effort buat marah-marah ke orang tersebut ya. Hmm. Benar-benar. Jadi kayak Oke. aku nggak usah Nah, effort. Kak, ada tips nggak sih untuk kamu tampil cantik setiap hari gitu?
Kamu tuh kalau perawatan wajah kayak skincare gitu-gitu rutin gak sih? Enggak, aku bener-bener cuma cuci muka, abis itu pakai moisturizer sama lip balm itu doang. Hmm. Wow, tapi muka kamu sangat mulus ya, cantik sekali. Thank you, dulu aku sudah mengalami, udah punya masa berjerawatan sendiri. Sumpah. Cara akhirnya kamu melewati masa itu gimana tuh? Itu aku breakdown banget. Aku tuh sampai bilang sama manajer aku, Kak, aku nggak mau nerima job dulu. Heeh. Sampai kayak mendiam di rumah gitu kayak 2 minggu. Kena mental banget guys, mental Hmm. breakdance. Kena mental breakdown gitu, kayak gila. Kenapa gue kayak gini gitu. Hmm. Terus akhirnya kayak udah lumayan hilang. Terus aku ke Amrik, ternyata makin parah. Untungnya aku di Amrik kan, gak ada yang kenal. Hmm. Terus aku nggak Hmm. harus syuting, jadi kayak di situ lah aku mulai lebih take care of myself lagi, apa yang aku makan, apa yang aku pakai, uh, olahraga dan lain-lain gitu sih. Tapi sekarang udah nggak gitu, nggak. Maksudnya makan tetap dijaga atau Enggak. kamu gimana kalau sekarang? Kalau sekarang udah biasa aja ya? Iya udah biasa aja, kayaknya masa berjerawat itu sudah lewat guys. Oke, tapi emang kayaknya setiap cewek tuh punya masa-masa hormon yang lagi tidak seimbang, yang bikin muka jadi jerawatan. Pasti, Tapi kalau udah lewat ya udah. cuman kata dokter aku agak sedikit telat di umur aku yang segitu gitu. Rata-rata kayak Hmm. misalnya anak umur 16 tahun, 15 tahun gitu. Ini aku udah 19 tahun baru kayak gitu, kayak telat banget loh gitu. Hmm. Ya mungkin di diri kamunya emang agak telat. Cuma yang penting udah bisa melewati masa-masa tersebut. Betul. Oke. Nah Kak, BTW boleh dong nih nyanyiin lagu Apa Ini Cinta karena kita sebentar lagi sudah mau habis nih durasinya. Kita ngobrol-ngobrol udah mau 1 jam tau Kak. Apa sih? Iya ya, Hmm. udah mau sejam nggak kerasa. Teman anjing aku. Oke, aku nih. Hmm. Hujan seakan mengerti apa yang terjadi di dalam hatiku. Seperti kemarau bertanya pada hujan, apa ini cinta? Ada getar dalam hati yang terlalu indah antara kamu dan aku yang buatku bahagia meski tak terucap lewat kata. Yeay, bagus sekali suaranya. Thank BTW, you. lewat lagu ini tuh dari respon yang pada ngedengerin itu apa sih nangkepnya? Pada suka karena ini very easy Ya. easy listening. Hmm. Terus si bagian hujan itu kayak nyangkut di semua orang gitu kayak ih, aduh nyangkut banget deh. Jadi tiap aku main PUBG misalnya tuh sama teman-teman aku kayak mereka tuh kayak dari dulu nyanyi kayak hujan, tuh kayak lah. Oke, jadi kayak ngebekasnya tuh di si hujannya itu ya berarti. Hmm. Oke. BTW kamu kayaknya dari tadi tuh banyak yang nge-komen kayak, Kak kapan nih mabar PUBG lagi, kapan nih mabar ML lagi. Kamu tuh mainan games ya? Iya, aku gitu. Oke, main apa nih? Aku main PUBG. Main PUBG sama ML juga atau PUBG aja? ML enggak, PUBG aja. Oke. Masih sampai Sering kok sekarang? main, masih aku sering kok main sama followers aku ajak Nah. stream bareng apa bareng gitu, jadi ketemu kadang di game karena lagi nggak bisa ketemu di real life, jadi kita di game dulu aja. Iya, tapi seru sih buat ngisi waktu terus main sama kamu juga kan, sambil Ah, ngobrol-ngobrol. ah, Tapi emang kamu suka main PUBG tuh? suka banget, Kayak udah hobi? emang iya Ah. kayak addiction aja. Oke, jangan-jangan kamu ngantuk hari ini karena kamu tadi malam begadang main PUBG lagi. Enggak aku lagi uas jadi nggak sering main PUBG-nya. Oke. BTW kamu tuh berarti sekarang lagi di Indonesia kan? Iya lagi di Indonesia. Ada rencana balik lagi ke Amerika dalam waktu dekat atau masih lama? Dalam waktu dekat nggak tahu sih, soalnya mereka juga belum, kalau aku belum update kayak ntar Hmm. tuh pas bagian pas fall kayak Agustus gitu
nggak tahu Udah in tutup person buka atau atau belum online ya? gitu. Jadi aku masih belum tahu balik atau enggak. Karena kalau misalnya mereka online, ngapain aku di sana bayar mahal-mahal Ya, online juga kan. Jadi mendingin di sini dulu gitu. Cuman kalau harus in person ya aku akan ke sana gitu. oke. Cara kamu bagi waktunya gimana tuh? Kalau lagi ada, kayak sekarang minggu-minggu gua, terus kamu juga lagi ada aktivitas-aktivitas lainnya. Nah itu dari kemarin aku kurang tidur gara-gara itu. Aku pulang, misalnya Hmm. kemarin lagi reading nih. Hmm. Eh dubbing dulu deh, misalnya kemarin aku dubbing dari jam 10 sampai jam 1 gitu. Terus aku reading dari jam 2 sampai jam 8. Terus sampai rumah Hmm. istirahat bentar, langsung lanjut tugas lagi sampai jam 12. Jadi kayak lelah banget dan tiap hari kayak gitu. Karena tugasnya tuh nggak habis-habis. Kayak misalnya aku udah kelar Hmm. ini, pasti ada lagi, ada Ada lagi, lagi yang ada lain. lagi. Heeh, kuliah. Ya begitulah perkuliahan. Heeh, lelah. Bener. Oke. Nah, Kathleen, BTW thank you banget nih udah mau nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol sama aku Oke, hari ini. terima kasih. Aku mau nanya terakhir sama kamu, pesan dari Apa? kamu buat semuanya lagi nonton nih, apa? Semuanya stay safe karena ini COVID-nya lagi naik lagi. Nah, Jaga kesehatan, minum vitamin, minum hmm, air putih yang banyak, jangan keluar kalau misal emang nggak hmm, diharuskan, atau kalau diharuskan ya kalau bisa sebelum ketemu teman-teman kalian sadar hmm, diri lah untuk swab nah, dulu atau apa dulu, jangan sampai membahayakan orang lain maupun hmm, diri kalian. hmm, Gitu sih, tetap semangat untuk semua yang lagi ujian, yang lagi sekolah, naik kelas, semangat hmm, terus, yang lagi kerja, seperti aku, kuliah dan kerja, hmm, semangat terus lah semuanya. iya. You. Thank you. BTW aku ada satu lagi nih, masuk pertanyaan di question box yang kayaknya bisa kamu jawab. Boleh ya? Satu pertanyaan terakhir Boleh. nih. Dari Yunita HR underscore 23. Ada nggak sih kesamaan karakter antara Sukma sama kamu sendiri, Kate? Itunya sih jail-jailnya gitu, kayak Nah, eh, agak karena kayak Sukma tuh ya suka yang kayak Bara gitu-gitu tuh, aku sering kayak gitu kayak oke. enggak gitu. Terus ada yang lain nggak? Enggak sih. Mungkin eh, kadang suka telatnya juga itu. Hmm. Hari pertama kerja Oh, telat anaknya gitu. agak ngaret ya? Agak ngaret anaknya gitu. Rempong sendiri. Makeup di mobil kan. Itu aku juga. Ah, Selain iya, itu, iya, iya. udah sih gitu aja. Oke, BTW kayaknya dia lagi ulang tahun nih, Yunita HR underscore 23. Boleh dong diucapin nih sama Kathleen? Boleh. Happy birthday Yunita. Semoga panjang umur, sehat selalu. Wish you all the best. Stay safe semuanya. Aku mau nyampain juga, jangan lupa dengerin lagu aku Apain Cinta di YouTube channel aku. Ya, Dan untuk teman-teman yang belum nonton, bisa ke YouTube channel Dapur Musik sekarang karena semua chapternya udah hmm, keluar di ya YouTube-nya. susah. Aku baru Ya, nonton karena udah keluar semua. Aku aku nggak mau juga. nunggu-nunggu satu capture udah keluar terus baru nonton Iya, yang selanjutnya. aku juga gitu. Oke, sekali lagi thank you banget Kak Kathleen udah mau nyempetin waktunya Oke, ngobrol-ngobrol sama thank aku. you so Seru banget. much. Sampai bertemu di lain Welcome. kesempatan. Oke, terima kasih Dreams. Bye, see you. Bye, see you. Nah, sahabat Dream tadi itu obrolan aku sama Kak Kathleen. Buat kalian yang ketinggalan obrolannya bisa langsung nonton siaran ulangnya di GTV Dream. Aku Sania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.